Baik, kita lanjutkan tutorial CRUD di Laravel 8 dalam video kali ini, yaitu untuk proses update data. Langsung aja di sini buka text editornya dan pastikan ya di dalam file index. Kemudian di sini ada dua link ya, yaitu ini. Nah, yang link pertama ini kita gunakan untuk tombol edit data atau update data. Saya ganti dulu ini tagnya jadi edit. Kemudian supaya terlihat sebuah button ya, ganti si kelasnya btn spasi btn strip info. Kita lihat dulu. Oke, berubah. Selanjutnya di bagian rootnya, yaitu di file web ini yang ada di folder root, kemudian ada web ya, file web. Di sini juga tambahkan root baru. Saya ambil aja yang atas, kemudian pas lagi bawah. Tinggal ganti ini si nama rootnya, yaitu post.edit. Kemudian di sini untuk URL-nya atau si rootnya, tambahkan sini /edit. Kemudian untuk target metodenya, yaitu masuk ini ya, ke edit. Jangan lupa save. Kemudian buka controllernya, yaitu post controller yang ada di folder apps, http, controller, dan post controller yang ini. Nah, ini metode editnya harus sama ya, namanya edit, juga edit. Sementara kita lihat dulu datanya ya, menggunakan metode data dummy ini. Masukkan aja parameternya, yaitu post. Jangan lupa save. Kemudian kita kembali lagi ke file indexnya. Nah, di sini bagian hrefnya, masukkan aja sini nama rootnya, yaitu ke post.edit, yaitu ini ya. Dan di sini ada sebuah parameter ya, yaitu namanya itu post, yaitu bagian ini parameter ya, dimana parameternya itu si value-nya itu atau nilainya diisi dari post bagian ID-nya. Lalu save. Sekarang kita coba dulu. Klik edit. Oke, berhasil tampil ya datanya. Di sini atribut, yaitu bagian atribut ya. Oke, sesuai. Yang dikirim itu yaitu artikel atau maksudnya post ya, post dengan title itu hello. Tuh, kita contoh lain ya, misalkan saya klik yang test 3, kita cek lagi bagian atributnya. Oke, sama ya, berarti sudah berhasil, datanya sudah dikirim. Sekarang di bagian controllernya kita rubah ya, yaitu return sebuah view. Nah, di sini untuk view-nya kita buat dulu. Sementara biarkan aja dulu segini, lalu save. Di bagian resource ya, folder resource, kemudian view, dan folder post ini buat ya file baru dengan namanya itu edit.blade.php. Untuk isinya ya atau HTML-nya kita ambil aja yang ada di file create ini karena sama ya. Kopikan,
lalu paste lagi, save dulu ya biar tidak lupa. Dan sekarang kita ganti title-nya menjadi edit, atau bisa ya update. Kita save dulu, kemudian buka lagi controllernya. Sekarang masukkan ya si nama filenya yang ada di folder post bagian .edit, lalu save. Sekarang klik ya, maka otomatis menuju halaman edit ini, yaitu file edit.blade.php. Sekarang kita lihat dulu ya, ini kita dari awal klik hello. Oke, sudah masuk ya. Sini sudah berubah title-nya, berarti sudah tampil di halaman edit datanya atau update data. Tapi di sini untuk setiap kolomnya belum tampil ya, seperti title dan kontennya belum muncul. Sekarang kita munculkan si datanya di controllernya. Kita buka lagi, masih di metode edit ini. Di sini kita parsing ya sebuah parameter yang namanya itu post, value-nya itu dari parameter si metode edit ini. Ambil aja, lalu paste, lupa save dulu, dan kemudian setelah itu kembali lagi ke file edit.blade.php. Sini untuk sementara di sini langsung aja tampilkan ya, yaitu post, lalu save. Sekarang kita lihat hasilnya, kita refresh dulu. Oke, sudah muncul ya si datanya. Tinggal masukkan aja setiap kolomnya. Title masuk ke title, bagian konten masuk juga konten. Oke, di sini bagian title dulu ya. Tinggal masukkan aja atribut value, dimana value-nya itu diambil dari si variable post ini. Terus saya hapus dulu yang atas, lalu paste di sini, ambil bagian title-nya. Ini juga sama ya untuk inputan kontennya. Copy aja ini, karena ini tag karya, jadi masukkan aja di sini. Kemudian ganti ini, bukan title ya, tapi konten. Lalu save. Sekarang kita lihat. Oke, sudah masuk setiap kolomnya. Title-nya ini hello, dan kontennya ada yang salah, tanda tanya. Nah, bagian thumbnail ini biarkan aja dulu kosong. Sekarang kita coba dulu lihat ya data lain. Misalkan lorem impulse ini kita edit. Oke, masuk ya sesuai title-nya dan ini kontennya. Di sini untuk bagian buttonnya masih create ya, kita ganti jadi update. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah ini selesai, di sini untuk route-nya kita ganti ya ke post.update. Jadi di sini kita buat lagi si route-nya. Dengan nama route-nya itu yaitu update ya. Untuk route-nya di sini hapus ya bagian editnya. Kemudian target si metodenya yaitu ke update. Dan si verb-nya bukan get ya. Saya gunakan yaitu dengan nama metodenya itu put. Jangan lupa save.
ini metode update ini sudah ada ya di controllernya. Kita buka aja. Nah, ini seperti biasa untuk sementara kita gunakan dulu metode dd-nya. Masukkan aja yaitu parameter si posnya. Atau 2 kali ya. Save dulu. Kemudian kembali lagi ke file edit.d.php. Nah, di sini bagian actionnya ya, yaitu root post.update. Berarti ke sini, ke root ini yang baru saja dibuat. Di sini mengirim ini ya, ada di sini ada sebuah parameter 1 ya. Jadi kita parsing parameternya, bagian rootnya tambahkan aja parameternya yaitu post, dimana si value-nya itu sebuah array dulu ya. Nah, ini ya, sebuah array, ini key-nya yaitu post, dan value-nya yaitu diambil dari post bagian ID-nya. Lalu save. Kemudian di sini jangan lupa ya, tambahkan juga si blade metodenya, yaitu dengan nama metode itu put ya. Put ini akan mengirim ke root ini, yaitu root post.update. Di sini metodenya put ya. Jadi di sini bagian formnya tambahkan juga sini metode put ya. Karena ini kasusnya itu untuk update data. Save dulu, kita lanjut. Sekarang kita coba. Oke, sekarang kita coba, misalkan tambah 1 aja. Oke, datanya berhasil dikirim ya. Tetapi yang dikirim itu data dari data sebelumnya ya. Karena ini parameternya ke post, jadi data sebelumnya dikirim. Kalau ingin melihat data yang sekarang diupdate ya, tinggal di sini bagian request ya. Di sini misalkan kita echo ya. Data lama, kemudian data baru. Supaya ada garis baru ya, tambahkan aja tag br. Data lama diambil dari parameter $post. Contoh, ambil saja title-nya. Kemudian data baru juga ya, bagian title aja. Tetapi dari parameter request. Lalu save dulu. Sekarang kita lihat lagi. Paste. Ini data lama ya. Kita masukkan misalkan 1, 2, 3, 4. Update. Nah, sekarang kelihatan. Tetapi di sini tidak garis baru ya. Kita tambahkan lagi. Terusnya ini tambahkan juga di sini. Atau HR aja ya. Nah, ini sekarang kelihatan ya, ini data lamanya dan ini data baru.
atau kita tambahkan lagi, tidak cukup untuk title aja, itu sekarang kontennya. Supaya ada garis baru, tambahkan juga, Oke, save. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini bagian kontennya, ini title ya, ini yang baru, yang ini yang lama. Atau kita dari awal ya, misalkan untuk hello aja yang simple, kita update. Ini title diedit, ini juga kita update. Oke, data lamanya, titlenya hello tetap ya, kemudian kontennya tetap, kemudian sini sudah berubah bagian titlenya dan kontennya. Nah, sekarang kita masukkan ya si data baru ini ke database-nya. Ini baru tampil ya di controllernya. Jadi bagian ini kita hapus. Tapi di sini kita cek dulu ya. Pertama itu kita cek dulu apakah dari si lokasi ini mempunyai ini ya, si HSPL-nya itu, yaitu di bagian thumbnail-nya, apakah ada datanya, dalam artian sini ada filenya gitu. Kalau diisi gini misalkan, nah ini ada kan datanya, berarti ini data baru ya. Jadi data ini artinya itu akan menggantikan data lama bagian thumbnail. Jadi di sini cek dulu apakah si thumbnailnya ada isiannya atau tidak. Kalau hasil dari metode ini true berarti ada, kalau false berarti tidak ada. Cek dulu, biasanya saya suka typo ya penulisan thumbnail. Oke, benar ya, tadi salah. Nah, di sini kalau ada filenya berarti data lamanya dihapus ya. Caranya itu panggil aja class storage. Kemudian titik dua kali delete data ya. Cari aja metode delete. Nah, ini dimana hapusnya? Dari folder public, kemudian slash, diambil dari data lama ya, yaitu parameter post. Ini titik ya, karena ini akan menghapus sebuah file, jadi ambil dulu si partnya ya atau direktorinya dari folder public, garis miring, kemudian post bagian thumbnail. Saya ambil aja ini. Yaitu di bagian database itu post dan bagian thumbnail ini. Nah, ini sampel ya. Jadi nantinya tuh hasilnya tuh public garis miring lalu thumbnailnya, yaitu ini. Misalkan ini 16.05.46.03.98.png ya. Kalau ada dihapus ya,
dihapus dulu. Sudah dihapus di sini, berarti si file baru ya diupload lagi. Di sini sudah ada ya, pas proses insert data, yaitu ini, ambil aja. Simpan sesudah ini ya, penghapusan file thumbnailnya. Lalu save. Dan di sini untuk file ini, file name ini, jangan lupa ya di atasnya sebelum if. Secara default itu kalau tidak ada ya, tidak ada thumbnail ya, tidak ada thumbnail yang baru, maka si file name ini diambil dari data lamanya. Ambil aja ini. Nah ini. Kemudian di bawahnya ya, setelah mengecekkan file thumbnailnya, maka lakukan sebuah update data. Post, panggil aja metodenya itu update, di mana dalamnya itu ada title. Tuh lebih cepat ya, saya ambil aja ini karena sama ya yang ada di store data ya, atau insert data, si value-nya. Nah ini sama ya, ini ngambil dari data lama, maksudnya ini si title ini ambil dari data barunya, yaitu dari parameter request. Kemudian thumbnail juga diambil dari file name, yaitu ini. Untuk nilai awal diambil dari data lamanya, yaitu post thumbnail. Kemudian kalau ada data baru ya, di sini ada pengecekan. Kalau requestnya itu ada ya, SPL thumbnail. Kalau ada, maka dihapus dulu data lamanya. Kemudian si file name diisi lagi dengan nama file barunya. Kalau tidak ada, maka ini kan data lamanya tetap sekarang langsung diupdate. Ini juga untuk kontennya sama ya, diambil dari data baru, yaitu dari parameter request. Lalu save. Kemudian di sini jangan lupa ya, kita return lagi, yaitu kita direct aja ke halaman indeksnya. Direct menuju ke root dengan nama rootnya itu yaitu post.index. Jangan lupa titik koma, lalu save. Sekarang kita coba ya, apakah berhasil atau ada yang error. Dari awal kita lihat ya, untuk bagian konten hello ini, detailnya, fotonya itu ya, atau thumbnail itu sampel thumbnail yang versi yang 3 ya, ada 3-nya. Sekarang kita ganti atau kita update, misalkan title hello ini jadi ilmu kita. Kemudian kontennya sama ya, ini ilmu kita, dan thumbnailnya kita ganti juga, misalkan ganti menjadi ini ya, yang warna pink aja ya, ganti warna pink ini, yaitu yang nomor 2. Kemudian kita update. Oke, berhasil nampaknya. Sekarang kita lihat detailnya apakah sudah berubah. Oke, berubah ya, si thumbnailnya berubah dan konten juga berubah. Di sini untuk lebih detail ya, kita cek di sini. Nah ini filenya ya, untuk sementara kita copy aja, kemudian buka note. Nanti kita bandingkan data lama, data baru. Sekarang kita
update lagi bagian post ini, yaitu ilmu kita ini. Klik edit, misalkan ilmu kita 1, konten juga 1, dan sekarang untuk tabelnya saya ganti lagi menjadi 1 ya. Kita update. Oke, berubah. Ini berubah juga, sama ya. Tabnya juga berubah beserta kontennya juga. Sekarang kita cek. Ini bagian thumbnailnya yang data baru. Nah, sudah berubah ya. Kemudian data lama dari thumbnail apakah dihapus? Kita cek lagi juga di bagian thumbnail ini. 160744, apakah ada di sini? Tidak ada ya. Berarti penghapusan filenya berhasil. Dan data barunya 1607. Di sini bagian public tidak ada ya. Tetapi di sini bagian yang sebenarnya ya, yang ada di folder storage. Bagian apps, public, thumbnail. Maka data 1607 ini 44 dan seterusnya sudah ada ya. Nah, bagian public ini belum ke-update. Supaya ke-update otomatis ya. Jangan lupa semuanya save dulu. Dengan cara restart ya si tag editornya. Saya close dulu, kemudian buka lagi. Maka sekarang sudah ada ya. Nah, ini filenya di bawah, dan file lama sudah tidak ada. Kalau lebih jelasnya, yang aslinya itu di folder storage ini. Oke, berhasil ya untuk proses update datanya. Jadi di sini bagian pendek ya, pertama-tama sebuah array ya, link ini mengirim data ya ke root dengan parameternya itu post ya, nama postnya, dimana si value-nya diambil dari ID dari postnya, lalu dikirim dan diterima si rootnya, yaitu di nama itu post.edit, dan parameternya juga langsung dikirim ke method edit yang ada di controller post. Nah, ini nanti masuk ke sini si datanya langsung ya, otomatis ya. Jadi berdasarkan ID itu langsung dicek apakah ID tadi itu yang dikirim itu sudah ada di database. Kalau ada, maka langsung diambil datanya dan dikirim lagi ke halaman post.edit, yaitu ini, dan di sini dimasukkan ya setiap inputannya. Untuk title masukkan juga title, dan konten juga sama ya, konten. Tapi di sini bagian tabelnya dikosongkan ya. Jadi nantinya tuh kalau datanya ada, berarti itu data baru ya. Kalau tidak ada, berarti tidak ada perubahan di bagian tabelnya. Setelah itu, ketika diklik submit ya, maka mengirim lagi ke rootnya, ke post.update. Parameter juga sama, yaitu dengan nama post. Atau teman-teman juga bisa ya diganti ya si parameternya. Kalau ini diganti, berarti di bagian ini juga diganti. Untuk sementara saya biarkan aja dulu. Cara di portnya itu post ya semuanya. Nah, setelah dikirim dari update ini, yaitu form update ini, masuk ke rootnya, masuk ke root post.update, dan masuk ke metode controllernya yaitu update. Nah, di sini untuk request ini secara default itu menerima data baru ya. Dan parameter post ini diambil dari data yang dikirim dari ini ya, parameter post ini.
Kemudian untuk file name-nya untuk sementara itu diambil dari data lamanya, yaitu thumbnail, terus dimasukkan. Kemudian di sini ada pengecekan kalau thumbnail ini yaitu inputan dari edit, yaitu ini ada datanya atau diisi ya, maka si data lamanya berdasarkan post bagian thumbnailnya dihapus dulu. Kemudian variabel file name ini diisi dengan data baru ya, diambil dari upload file, kemudian namanya diambil, jadi datanya baru. Setelah itu langsung update data. Kalau tidak ada berarti diambil dari file lamanya, jadi tidak ada hapus data maupun upload data baru. Kalau si inputan tabelnya tidak diisi apapun. Atau di sini saya contohkan lagi. Misalkan tes 3 ya. Ini sampelnya tuh thumbnail 2 ya. Saya edit ini menjadi tes 2. Ini juga tes 2. Dan tanpa ini ya, tanpa diupdate ya, si thumbnailnya atau diisi dengan baru, langsung aja update. Sekarang sudah berubah dan sekarang kita lihat detailnya, masih ya si thumbnailnya tetap data yang lama, yaitu sampel thumbnail 2.